sama perbedaan antara series sama film, karena kalau series kan kita punya banyak waktu buat mengenalkan karakter nih, sedangkan kalau di sinema kan cuma 90 menit, jadi memang mengenalkan karakter ini kalau bisa on point gitu, jadi walaupun screen time sedikit tapi orang ingat itu sih. Oke, terus lokasinya itu kok sama ya? Salah nggak sih saya? Saya melihatnya itu mirip banget kayak pengepungan di Bukit Duri. Apa lokasi? Kita enggak deh. beda. Oh, beda. Beda kota, beda gedung. Oke. Udah 5 menit 39 detik ini kalau tadi tanya. Mungkin dari Martino Liu, kenapa sih mau mengambil peran ini gitu? Karena kan kemarin di preskon nggak ada gitu ya. Karena waktu itu kan sempat syuting sama ayahnya. Nah ini rasanya syuting sama anaknya. Iya. Dan ternyata Satin keren banget. Stamina-nya apanya. Wah. Saya sendiri aja sampai kalah. Kan emang Usianya memang beda. Dan dia trainingnya gila-gila. Satin. terus kayak ngobrolnya sama Satin seperti apa sih untuk supaya bisa, itu kan kelihatannya kayak marah, kayak nggak cocok, tapi sebenarnya nanti kayak kolaborasi gitu di endingnya. Maksudnya di awalnya kan kayak nggak connect gitu, terus Iya, akhirnya lebih ke menganggap kan Daru itu orangnya logis, omongannya Ningrum itu kan di luar nalar dan lebih ke skeptis melihat apa yang dia percaya, apa yang dia alami, apa membuat si Daru bertanya apakah ini benar. Terus itu ternyata setelah dia ternyata Ningrum yang waras, Darunya yang enggak gitu. aduh kayak biasanya tuh apa sih alasan apa yang membuat akhirnya Leo tuh mengambil oke ini saya ambil gitu. Alasannya karena waktu itu fusion antara horror dan action. Waktu itu pas waktu penggarapannya baru satu ini aja sih. Cuman memang mungkin kalah di bisa kayak apa? Jadi soal fusion antara dua genre itu. Pengen nyoba ke universe yang lain kan horornya banyak, horor yang ada setan terus kita takut. Kalau ini ada setan, ayo kita lawan. Gitu. Oh ini beda nih. kirain karena waktu. Oh enggak. Nah ini ada geser referensi khususnya kan peran pertama sebagai nonton gitu. Mungkin dengan lihat film horor lainnya adakah atau dengan melakukan brainstorming dengan sutradara atau seperti apa? Kalau aku reference karena aku juga suka film horor, tapi pada dasarnya aku nggak ada reference spesifik untuk karakter Alin, karena aku benar-benar numbuhin karakternya berdasarkan dari arahan Pak Tommy. Jadi benar-benar ngebangun dari nol sampai jadi seperti apa yang di layar itu dari Pak Tommy gitu. Referensi dari teman-temannya mungkin. Betul, teman-teman saya. Kalau ngobrol sama Pak Ustadz gitu, kayaknya sebenarnya lebih banyak adegan sama Pak Ustadz itu kayaknya. Ya saya ngikutin senior aja. Cerita dong keseruannya syuting di hutan kan itu kayaknya ya. Itu berapa kali take kita banyak ya? Banyak. Itu kan handheld ya kameranya, jadi memang harus terus ada 2-3 halaman kalau nggak salah itu. Jadi memang nggak boleh terputus. Terus ada lubang kuburan. Iya, keinjak. Serius, di tengah hutan ada yang ngegali kuburan gitu. Itu jadi spekulasi. Mungkin dari syutingan sebelumnya. Iya, iya. Mungkin ya belum diperbaiki. Jadi Mas Tommy bakal ada sequelnya dong ya? Insya Allah kalau teman-teman ini Prequel lah, kalau Ustadz Sequel. mah. Iya, kok sama. Sequel dulu. Prequel dong. Sequel dulu baru prequel. Karena kalau kita bikin ceritanya maju mundur. Suka. Prequel dong. Oke. Oke. Silakan Tommy aja. Jangan lupa Jangan lupa untuk saksikan
Jaga Libis Dosa Turunan tanggal 30 April 2025. Di mana? bioskop. Oke. Wow, kompak sekali ya kita. Betul. Oh iya benar Arya. Betul. Itu gimana akhirnya bisa dari bermain teater terus akhirnya sekarang main di jadi acting di film. Di film. Sebenarnya aku bersyukur banget sih, maksudnya bisa ke next step lagi gitu, karena memang aku awalnya kan bermula dari teater musikal, terus akhirnya ke teater Titi Mangsa, dan aku ngerasa ini satu hal yang aku syukurin banget, karena makasih juga buat Pak Tommy gitu udah percaya sama aku untuk memerankan sebagai Aryo. Dan tantangannya pasti bedanya kalau misalnya dari teater terus harus ke movie, ruang lingkupnya kan pasti kan akan lebih sempit ya. Kalau teater semua harus grande banget gitu, jadi semua gestur badan dan ekspresinya juga beda banget teater sama film gitu kan. Jadi itu sih ada beberapa adjustment pastinya. Kamu sendiri lebih suka bermain teater atau di film seperti sekarang ini? Dua-duanya sih aku love banget sih, karena emang dari kecil udah dibesarin di seni, jadi memang udah terpapar dunia seni. Jadi menurut aku nggak ada yang paling, jadi semua memang aku suka sih, teater dan film. Oke, berperan sebagai polisi di sini, kira-kira ada hal yang bisa dimaknai nggak untuk sebagai peran Aryo itu untuk buat kamu sendiri gitu? Aku kebetulan memang sama karakter Aryo sangat berbeda jauh. Jadi banyak hal yang kayak misalnya ketegasannya dan juga orangnya sangat firm banget. Jadi itu banyak sifat-sifat yang aku pelajari dari Aryo, yang sampai akhirnya aku juga mengaplikasikan kehidupan sekarang gitu sih. Jadi sebelumnya kurang firm ya? Karena memang anak bontot, jadi memang apa-apa tuh saya anak paling kecil di rumah, jadi memang beda banget sama Aryo pembawaannya, jadi ya begitulah. Oke.